Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya. Mudah-mudahan yang dengar juga yang dengar juga bisa punya motivasi untuk always upgrade yourself gitu, mengupgrade diri kita untuk expand. Kita lebih berkembang, lebih bisa berguna sebagai manusia. Jangan cuma menerima aja, tapi give also, it's good gitu loh. Memberi tanpa mengharap sesuatu itu lebih baik lagi sih gitu. Kalau nggak bisa buat society, kalau nggak bisa buat masyarakat, at least buat diri sendiri dulu, baru ke keluarga, baru ke tetangga, baru ke scale yang lebih besar. So I hope yang mungkin yang lagi dengerin bisa lebih terbuka wawasannya, bisa lebih berpikir lebih bijak, lebih karena kan tugas kita di sini selalu untuk menjadi orang yang lebih baik sih. Menjadi orang lebih baik yang untung tuh bukan semuanya yang baca di sini gitu, tapi yang untung kita sih gitu. Jadi jangan berpikir gue mau jadi baik karena gue pengen dilihat orang lain, gue adalah orang yang baik. Gue mau jadi baik bukan karena gue pengen orang tahu adalah gue baik, tapi once kalau kita percaya bahwa gue mau jadi orang lebih baik, secara tidak sengaja orang juga akan menerima itu. So just be true to yourself sih, and then be good to yourself, and then people will follow. The rest itu akan ikut sih gitu. Dan percayalah, this universe akan bekerja sesuai apa yang kalian lakuin lah gitu. Ini ada yang bilang juga, love yourself first before you love others. Benar sih ya. Banget. Jadi kita bisa memberikan cinta ketika kita mencintai diri kita itu ya Lun ya. Harus. Jadi ini ada yang bagus it's very simple. Dia bilang, hai Luna, pesan dari ibunya Luna yang tertanam dari dulu sampai sekarang. Apa tuh kira-kira? Kalau my mom tuh orangnya sangat health conscious gitu. Jadi benar-benar mereka tuh udah vegetarian gitu, terus udah selalu berpikir bahwa ya harus sehat dulu gitu. Kita sehat pasti badan kita baik, pikiran kita juga sehat, everything will follow sih gitu. Tapi basically it's quite the same ya gitu. Jadi selalu yang ibu selalu bilang itu ya, take care of you, maksudnya take good care of ourselves. Jaga diri kita baik-baik tuh cuma bukan hal-hal yang berhubungan dengan atau akhlak kita saja, tapi juga makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita gitu. Terus informasi yang kita terima, kita nonton, coba selalu feed ourselves itu sesuatu yang baik gitu, supaya kita juga bisa bisa juga lebih berwawasan yang baik, juga bisa sehat. Kalau kita juga memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita juga baik, semuanya akan jadi baik sih gitu. Aku pikir sih itu sih, dan it's proven gitu loh, proven banget gitu ya. Jadi ya. Dan memang gitu, yang tadi Luna bilang, di masa pandemi ini kita juga lebih bisa memfilter hal tersebut karena nggak ada distraction itu ya Luna. Jadi apa yang gue lakuin, apa yang gue dengerin, atau ketemu orangnya siapa-siapa aja, aku bisa bener-bener filter yang nggak penting-penting. Jadi enak banget. Bener banget. Kalau ada sesuatu yang tidak baik di luar sana, I think kita tuh bisa step back dan ngelihat gitu. Kita mau react-nya kayak gimana gitu. Kita mau react sama atau kita mau react secara yang berbeda, yang paling penting reaksi kita terhadap sesuatu yang tidak enak harus reaksi yang membuat kita baik gitu. Jangan hanya mengikuti ego gitu. Kalau ego kan aduh kok gini, kok gitu, kok gini, kok gitu. Tapi coba step back, kita tarik nafas lagi, kita pikirin gitu. Kalau sekarang aku gini, will affect the future. So I don't want my future to be gak baik lah istilahnya. Jadi I have to think about now sih, gitu aja. Luna, ada turning point nggak di dalam hidup Luna? Nah kalau misalnya ada, boleh di-share nggak ke kita dan teman-teman di luar sana?
Turning point sih banyak ya. Yang banyak, tapi yang mungkin paling spesifik di dalam hidup Luna yang wah banyak banget sih. I mean banyak banget. Setiap kejadian kejadian besar yang terjadi dalam hidup gue gitu, itu menjadi satu turning point dan satu apa ya? Kok setelah gue melewati itu, jadi kadang-kadang gue berpikir apa gue numb ya gitu. Ya. Karena banyak orang tuh kayak misalkan kayak, aduh, bahkan orang lain yang emosi, tapi kok gue bisa teman-teman yang emosi ya lu? Itu bisa gitu loh. Orang lain tuh bisa kayak, Luna gini, kamu harus begini, kamu harus gini, terus tapi kan gue cuma kayak, jadi kadang-kadang gue berpikir apa gue numb ya, kayak apa udah hati gue apa udah bukan beku ya, numb itu apa sih? Udah kebal gitu. Jadi apa gitu? Jadi gue kayak berpikir lagi gitu, kok what's wrong with me gitu. Tapi I don't know why. Jadi lebih nyaman karena less drama gitu. Emosinya jadi nggak, ya of course ada hal kadang-kadang yang kita gitu juga ada, manusiawi gitu. Tapi pada saat kita sering menghadapi itu jadi kayak lebih bisa kayak, atau mungkin lo udah bisa lebih forgive kali lo, atau let go mungkin lo, jadi lo nggak terlalu masuk ke dalam si problem itu, kayak iya kayaknya sih gitu ya, kayaknya flowing river mungkin gitu kali ya, mana karena kalau udah jiwanya udah terlatih kayaknya dalam hidup udah enak ya itu makanya karena udah numb, udah terlatih, jadi kayak ya udahlah, mungkin dia lagi ini, mungkin orang itu lagi capek, mungkin lagi begini gini, udahlah nggak apa-apa. I mean kalau gini sih, actually you are one of the lucky ones, cause orang dalam hidup itu yang dicari, how to tidak masuk ke dalam ke dunia all the negative di dunia itu. Ya karena I think negativity and if jadi gini, kalau ada sesuatu yang negatif dan mengganggu kita, akhirnya negatif itu overpower kita nggak sih? Banget. Dan kita kalah jadinya. Iya. Karena kita bereaksi terhadap negatif, jadi ternyata kita di overpower sama hal yang negatif gitu. Ya. Pada saat kita tidak terganggu dengan itu, artinya kita sudah bisa menguasai itu dan tidak menjadikan hal itu jadi overpower us to act stupid, to be mad, to be stressed, to be sesuatu hal yang lead us ke hal yang membuat hati kita jadi nggak nyaman gitu. So I think once we can ngatur flow-nya, benar banget katanya. Kita akan ada di stage yang lebih baik sih, lebih tenang sih. Jadi gitu sih, maksudnya ini juga proses dari meditasi, proses dari berhadapan dengan Tuhan gitu. Ya. Jadi sekali lagi gitu, kayak berhadapan dengan Tuhan, jangan cuma jadikan rutinitas gitu. Ya. Tapi jadikan disiplin rutinitas itu kewajiban, menjadikan kebutuhan, dan menjadikan itu suatu hal yang membawa kita ketenangan gitu. Ya. Kalau masih tidak membawa kita ketenangan, artinya ada yang salah gitu loh. Dengan rutinitas apapun yang kita lakukan gitu di sini. Ada nggak satu dreamnya Luna yang belum tercapai? Apa sih? Pengen ini sih, pengen terbebas dari hal yang membuat kita worries gitu loh. Mungkin orang berpikir, oh masih ada yang membuat kamu khawatir tiap bulan atau tiap hari, ya masih ada gitu. Orang yang successful itu orang yang terbebas dari rasa khawatir gitu loh. Khawatir finansial, khawatir tentang penyakit, artinya kan kita sehat gitu. Sebenarnya mungkin kedengarannya kan udah gitu tuh, ya masa sih gitu. Gue pengen kaya sih. Gue sih kaya itu bukan cuma finansial sih ya. Tapi banyak hal gitu. Pengen kaya knowledge, pengen kaya teman, pengen kaya finansial juga, pasti siapapun orang pengen gitu. Pengen kaya pengalaman. Iya. Jadi ya cita-citanya itu. Itu juga termasuk pertanyaan nextnya itu. Lo udah ngerasa menemukan purpose utama lo belum dalam hidup ini lo? After achieve and ya. through. Jadi sebenarnya
kan gue dulu suka banget bertanya-tanya gitu, purpose kita di hidup nih apa sih? Ternyata simple kok. Expand yourself. Ekspansi itu kan tidak hanya masalah karir juga ya. Yang tadi gue bilang gitu, kayak kita sebagai manusia, sebagai wadah, kita ini kan partikelnya kecil-kecil terus jadi kayak, ini kita semua vibrasi di dunia ini. Gitu. We are vibration. Banget. So kita nih ya itulah. Jadi we actually can do a lot of things. Percaya aja gitu. Jadi jangan hold yourself. Yang paling membuat kita jadi mundur, step back itu adalah ketakutan sih. Your fear. Your fear overpower your mind and your heart. So